Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Hukum Kir. Adapun bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup yang dalam kurung loop. Jadi rangkaian tertutup itu dinamakan dengan loop ya. Sama dengan 0. Secara matematis, hukum 2 Kirchhoff itu dapat dituliskan dengan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oke, Ibu kasih keterangan dalam hal ini. E adalah sumber tegangan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai GGL, gaya gerak listrik yang bersatuan volt. Terus I, kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian R, hambatan. Satuannya ohm. Nah, dalam penyelesaian hukum 2 Kirchhoff nanti ada tips-tips yang akan bisa kita gunakan. Itu langkah-langkahnya nanti bisa kamu ikuti. Yang pertama, tetapkan arah loop. Menetapkan arah loop ini boleh terserah kamu, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang kedua adalah tetapkan arah kuat arus. Kuat arus yang ditetapkan ini pun sesuai prediksi kamu. Yang ketiga, ikuti arah loop, lalu gunakan hukum 2 Kirchhoff ini sigma E tambah sigma IR. Namun, jika kamu bertemu kutub positif terlebih dahulu ketika kamu bertemu kutub positif pada sumber tegangan, kamu kasih tanda positif di sininya. Tapi kalau bertemu dulu dengan negatif, kamu beri tanda negatif. Demikian juga arah arus. Kalau arah loop kita, arah arusnya ke sini, sementara arah loopnya juga begini, searah, maka tandanya positif. Maksud Ibu, jika bertemu kutub positif baterai atau sumber GGL ya, GGL, maka kamu kasih plus E. Namun jika bertemu kutub GGL negatif, kutub ini positif tadi, GGL, jadi kamu bikin plus E. Tapi jika bertemu kutub negatif GGL, kamu buat min E di persamaan hukum Kirchhoff. Terus yang berikutnya, jika arah loop searah arus, kamu buat plus I. Namun jika arah loop berlawanan arus, min I. Ketika rangkaian yang ini ada R itu adalah hambatan dalam. Jadi kalau sumber tegangan tidak ideal, dia memiliki hambatan dalam yang nilainya sebenarnya kecil sekali, tapi cukup mempengaruhi terhadap nilai kuat arus yang akan dihasilkan. R kecil adalah hambatan dalam. Satuannya ohm. Kita coba bagaimana menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian ini. Yang pertama, tetapkan arah loop.
boleh searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Tetapkan itu artinya kita menetapkan ini, Ibu tetapkan aja kayak gini. Berarti Ibu bikin arah loopnya searah jarum jam. Kalau kamu mau bikin berlawanan boleh ya, itu terserah. Yang kedua, tetapkan arah kuat arus. Nah, menentukan arah kuat arus itu kan bisa kita prediksi. Ini kutub positif, satu lagi kutub negatif. Arus nanti akan keluar dari kutub positif sebesar I. Lalu, ikuti arah loop. Nah, ikuti arah loop itu kita buat hukum 2 Kirchhoff-nya. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Jika bertemu kutub positif, kita buat, ini yang pertama, jika bertemu kutub positif, kita buat plus E. Coba lihat arah loop. Jalan, nah kebetulan kita bertemu kutub negatif. Jika bertemu kutub negatif, min E. Nih, arah loopnya. Nah, jika loop kita bertemu kutub negatif, berarti kita buat min E. Lalu lanjut. Arah loop searah arus plus I. Berarti arah loop kita nih, ternyata memang searah arus. Maka kita bikin plus I. Dikali dengan apa? R. R-nya kebetulan dalam rangkaian ini coba yang dilalui oleh arus listrik, R-nya adalah R hambatan luar ditambah hambatan dalam baterai sendiri. Berarti kita buat di sini R ditambah R kecil sama dengan 0. Ya. Jadi kalau diselesaikan, I kali R besar tambah R kecil sama dengan 0. Pindah ya. Sama dengan E. Jadi I sama dengan E dibagi R tambah R kecil. Nah. Oke. Nah, ini cara menyelesaikan rangkaian yang cukup sederhana, hanya terdiri dari satu hambatan dan sebuah sumber tegangan. Hukum-hukum Kirchhoff ini bisa nanti diterapkan pada rangkaian satu loop, mungkin hambatannya lebih dari satu dan baterainya lebih dari satu, atau rangkaiannya nanti 2 loop. Nanti akan Ibu jelaskan pada video-video berikutnya. Oke, demikian aja cara materi tentang hukum 2 Kirchhoff. Semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.